Hari ini aku mau mengulik sedikit tentang kisah pengantin Batak yang lagi viral ya. Kemarin aku udah sempat juga sih tulis di Facebook, buat tulisan di Facebook dan di situ aku jelasin kalau menurut sudut pandangnya aku itu, keduanya punya peran kesalahan masing-masing. Si ibu punya andil kesalahan, si anak juga punya andil kesalahan, kemudian, eee tidak ada yang mau mengalah, maka terjadilah, kejadian yang viral seperti itu ya. Kalau teman-teman penasaran kasusnya kayak apa, itu boleh di-searching di Google atau di semua platform sosial media kayaknya udah banyak bertebaran di mana-mana gitu ya. Dan tadi malam itu aku baru dengar klarifikasi dari, ibunya di Tribun Medan kalau nggak salah. Dari klarifikasi ibu itu banyak hal yang sebenarnya kita bisa tarik untuk jadi pelajaran bagi kita orang tua atau juga bagi kita perempuan, baik yang udah menikah ataupun yang belum menikah. Jadi di sini aku nggak mau bahas kasusnya kayak apa, siapa yang salah, siapa yang benar, aku nggak mau bahas. Aku cuma pengen sharing sesuatu, aku pengen berbagi sesuatu yang menurut aku, eee, dari kisah ini nih, dari kasus ini, eee, kita harus belajar sesuatu gitu. Jangan cuma kita, sebagai netizen ya, jangan cuma nyinyir atau jangan cuma julid atau jangan cuma, pro kontra, ke A atau ke B, tapi kita harus ambil satu pelajaran, apa sih yang bisa kita, ambil, eee, pelajaran dari kasus ini gitu. Nah, jadi dari, klarifikasi si ibunya itu, ibu itu jelaskan di situ kalau ternyata pada awalnya pernikahan antara ibu dengan ayah kandung si anak ini, itu ternyata nggak baik di awalnya. Kenapa aku bilang nggak baik? Ternyata si ibu ini menikah dengan ayah kandung anak itu menikahnya di bawah tangan. Istilah Bataknya aku lupa apa, tapi itu kayak nikah sirih kali ya, tapi di Batak memang nggak ada nikah sirih. Cuma aku lupa tuh, ada nikah apa tuh namanya, terpasu-pasu raja atau apa gitu ya. Atau kita anggaplah nikah sirih gitu ya, kita sebut aja nikah sirih biar gampang di apa, biar biar gampang diketahui gitu. Nah, jadi ternyata si ayah sama ibu ini tuh nikah sirih. Nah, setelah mereka nikah itu, barulah si ibu ini tahu ternyata kalau ayah ini udah punya istri sebelumnya dan sudah punya 2 anak. Nah, di situ aja sebenarnya udah salah ya teman-teman ya. Lalu mereka tetap menjalani pernikahan sampai punya 4 anak, tapi ternyata anak yang paling kecil itu meninggal di usia 3 atau 4 tahun, aku lupa. Dan, pernikahan mereka ternyata berjalannya tidak tidak baik gitu. Sampai pada satu titik mereka memutuskan untuk berpisah dan si ayah menikah lagi. Nah, berarti kalau kita lihat ayahnya ini nikah 3 kali ya, dengan istri pertama yang ada 2 anak, terus dengan ibu si pengantin yang viral, baru katanya setelah cerai dari si ibu ini dia nikah lagi, berarti 3 kali nikah gitu ya. Nah, terus ibu inilah yang membesarkan anaknya seorang diri gitu. Dari cerita itu sebenarnya ada satu hal penting yang mau aku sampaikan, khususnya untuk kita perempuan, baik yang udah menikah maupun yang belum menikah. Di Indonesia itu perempuan itu masih sangat lekat dengan stigma-stigma negatif. Untuk jadi perempuan di Indonesia itu nggak mudah gitu ya. Ketika perempuan melakukan kesalahan, itu stigma negatifnya itu lebih kuat dibandingkan ketika laki-laki melakukan kesalahan yang sama. Kesalahannya sama nih gitu, tapi, label itu lebih negatif ke perempuan daripada ke laki-laki. Begitulah kalau di Indonesia, khususnya ya. Nah, jadi dari kisah ibu ini sebenarnya kita bisa lihat kenapa, kejadian viral ini kemudian bisa terjadi, itu nggak terlepas dari keputusan si ibu yang
menikah secara, kalau sekarang mungkin kita bisa bilang secara tidak resmi ya. Nah, menikah secara tidak resmi dengan laki-laki yang sebenarnya sudah beristri, lalu kemudian bercerai, membesarkan anak, dan kemudian menikah lagi. Itu tuh perjalanan yang nggak mudah gitu loh. Satu sisi aku salut sama ibu ini. Eh, karena dia kuat menjalani kehidupannya dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya gitu. Tapi untuk jadi pelajaran bagi kita semua, khususnya untuk perempuan-perempuan yang belum menikah, hati-hati ketika memilih pasangan, hati-hati ketika memilih untuk memutuskan masuk ke dalam pernikahan. Karena ketika sudah menikah, cinta aja itu nggak cukup. Kamu harus pastikan pasanganmu bisa menghargai kamu atau tidak. Pasanganmu bisa menghargai keluargamu atau tidak. Ketika kamu bisa pastikan pasanganmu menghargai kamu dan keluargamu, kamu juga harus pastikan keluarganya bisa menghargai kamu atau tidak. Keluarganya bisa menghargai keluargamu atau tidak. Karena ketika kamu menikah, kamu tidak hanya menikah dengan satu orang laki-laki, tapi kamu menikah dengan seluruh keluarganya, dan itu berlangsung seumur hidup. Dan seumur hidup itu bukan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup itu lama. Lama sekali teman-teman. Dan di pernikahan itu nggak cuma hanya ada manis dan indah, tapi semuanya itu campur aduk gitu. Ada pahit, ada bau, ada sedih, ada tangis, semuanya itu campur aduk di situ. Dan itu nggak yang kamu nggak bisa tentukan hari ini yang datang manis, besok yang datang pahit, terus manis lagi, nggak bisa. Bisa aja hari ini tuh datangnya pahit, besok datangnya manis, terus besok datangnya pahit lagi, pahit terus, manisnya entah kapan nggak tahu gitu kan. Nah, kita nggak bisa tentukan gitu loh. Jadi khususnya buat teman-teman yang perempuan-perempuan yang belum menikah, ini benar-benar jadi satu pelajaran untuk kita. Kenapa jadi pelajaran? Karena siapa pasangan yang kita pilih nanti itu akan sangat berdampak kepada satu, bagaimana kita akan membesarkan anak. Itu akan sangat berpengaruh, teman-teman. Kedua, bagaimana anak kita akan bertumbuh. Ya karena keluarga seperti apa yang kita bangun, itu akan menentukan anak seperti apa yang akan kita hasilkan gitu. Jadi semua itu beruntut gitu. Itu kayak benang merah yang nggak bisa diputus. Kalau kita salah pilih pasangan, maka kemungkinan besar kita tidak akan maksimal dalam mendidik anak. Hasilnya, anak kita tidak akan berkembang secara maksimal. Kalau kita benar memilih pasangan, maka kemungkinan besar kita akan mendidik anak dengan baik. Dan hasilnya, kemungkinan besar anak kita akan berkembang secara maksimal. Jadi ini runtut teman-teman, itu jadi bagai benang merah gitu. Bagi aku ini pelajaran penting banget sih untuk semua perempuan, maupun yang udah menikah dan yang belum menikah. Kalau tadi yang belum menikah, pelajarannya adalah hati-hati memilih pasangan, hati-hati ketika memutuskan untuk masuk pernikahan, ya kan? Dan untuk yang sudah menikah nih, kalau udah terlanjur pilih pasangan, terus mau gimana? Kan nggak mungkin diulang lagi kan ya? Dari kejadian ibu ini juga kita bisa melihat perceraian ternyata nggak menyelesaikan masalah. Ya, kelihatannya menyelesaikan masalah sebentar. Tapi ada masalah lain, ada masalah yang lebih besar yang menunggu di balik perceraian itu gitu. Mungkin ketika bercerai sekarang tampaknya lebih baik. Tapi belum tentu 10 tahun ke depan seperti apa, 20 tahun ke depan seperti apa. Ketika anak-anak udah besar, ketika anak-anak mulai menikah, ketika anak-anak mulai mengerti, dampak perceraian ini seperti apa kita nggak bisa tahu.
Nah, terus pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, kalau dari klarifikasi si ibu, itulah yang bisa kita ambil. Kemudian dari klarifikasi si anak, kita tahu, kemudian ternyata si ibu ini, eee, berkata-kata kasar pada anaknya, bahkan sampai nyumpahin anaknya nggak bisa mengandung. Wow, aku nggak bisa bayangin sih kalau sampai mamaku ngomong kayak gitu ke aku, ya aku juga sakit hati gitu yo. Kalau sampai mamaku nyumpahin aku kayak gitu kayaknya kejam ya. Nah, tapi untungnya mamaku nggak kayak gitu. Jadi pelajaran yang penting nih untuk semua ibu-ibu. Kadang kita ibu-ibu ini tuh mulut lebih cepat daripada otak gitu ya. Mulut itu kayaknya lebih kencang gitu daripada mikir. Udah diucapkan dulu baru mikir. Kadang kata-kata yang keluar pun nggak bisa dikontrol gitu loh. Semua dikeluarin, semua diomongin, yang nggak penting pun diomongin, yang nggak berhubungan pun diomongin. Kalau udah emosi, entah apa-apa aja dibilangin ya kan. Eh, dari situ kita harus belajar, ibu-ibu semuanya, kita perempuan, sama anak, itu kita nggak boleh ngomong kasar. Apapun alasannya. Anak itu manusia, bukan robot yang nggak punya perasaan. Anak itu manusia yang punya perasaan. Apalagi semakin mereka besar, mereka semakin mengerti banyak hal gitu. Mereka sudah bisa protes, mereka udah bisa membandingkan. Jadi sebagai orang tua, kita harus belajar untuk jadi teman yang baik untuk anak kita. Berkata-katalah yang lembut dengan anak, perkatakan perkataan yang positif kepada anak. Kenapa? Kita nggak tahu di luar sana anak itu terimanya negatif atau positif. Kita nggak tahu. Jadi kalau di rumah dia mendapatkan hal yang positif, dia diberikan kata-kata yang positif, mau senegatif apapun yang dia terima di luar, tapi ketika dia kembali ke rumah, yang dia temui adalah hal yang positif. Jadi semua hal yang negatif yang ada di luar, itu bisa di-counter, bisa difilter dengan hal positif yang kita lakukan di rumah, dengan kata-kata positif yang kita lakukan di rumah. Jangan sampai kita sebagai orang tua justru jadi pelaku bullying untuk anak kita sendiri. Kita yang memaki-maki anak, kita yang merendahkan anak. Ya terus kalau anaknya jadi sakit hati, terus anaknya berontak, terus kita bilang anaknya durhaka. Padahal anak ini berontak karena apa? Karena omongan kita juga, ya kan? Jadi serba salah. Memang nggak gampang jadi orang tua. Aku juga rasain, walaupun anakku masih kecil ya, itu nggak gampang jadi orang tua. Harus kontrol emosi. Ketika kita rasanya lagi penuh gitu kan pikiran, tapi sama anak kita nggak boleh tunjukkan kalau kita lagi stres sama anak. Bukan kita nggak boleh tunjukkan kalau kita lagi sedih sama anak. Justru kita harus tunjukkan, oh aku lagi sedih. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Apalagi anak kita masih kecil atau anak kita udah besar, anak itu harus tahu apa yang dirasakan oleh orang tua. Orang tua nggak boleh sok tegar, sok jago, sok semuanya baik-baik aja di depan anak. Itu justru sangat fatal akibatnya. Kenapa? Kita tunjukkan semua di depan anak, semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Jadi anak nggak tahu nih masalah kita apa. Anak nggak tahu saat ini kita sedang rasain apa, emosi apa yang sedang kita rasakan saat ini. Tapi kemudian ketika kita nggak sanggup lagi, pelariannya ke anak. Anak kaget dong, loh ini emakku kenapa? Kayaknya nggak ada masalah, kayaknya semuanya baik-baik aja, kok tiba-tiba marah-marah, terus tiba-tiba merepet sama aku, ada apa? Anak nggak ngerti jadinya. Tapi kalau kita kasih tahu sama anak, misal pulang kerja, capek, nak mama lagi capek, tadi tuh di tempat kerja seperti ini. Aku sering kayak gitu sama anakku, walaupun anakku masih kecil. Kalau aku sedih gitu kan, aku nangis nggak apa-apa di depan anak. Kal, mama hari ini sedih, nangis, sayang mama ya. Nah,
dia sayang, dia peluk-peluk gitu kan. Nah, jadi anak bisa tahu, oh sekarang mamaku lagi sedih, oh ternyata sedih itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, dari kita kasih tahu anak itu, aku lagi sedih, kemudian anak kan lihat kan, ini emakku lagi sedih. Terus cara dia mengobati kesedihan itu kayak apa? Cara dia menyelesaikan kesedihan itu kayak apa? Dia kan lihat kan, dari kita sedih, kemudian kita jadi nggak sedih lagi, dia kan akan lihat tuh prosesnya seperti apa. Dari situ anak-anak akan belajar, gitu. Nah, kalau aku duga, si ibu ini selama ini, ya seperti itu, berjuang sendiri, eee, menghidupi anak, dan di depan anak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Berpura-pura bahwa ia adalah ibu yang hebat, ibu yang tegar. Benar, nggak ada salahnya seperti itu. Tapi itu akan jadi, efek gunung es, teman-teman. Itu jadi kayak bom waktu, tinggal nunggu kapan meledaknya nih. Tinggal nunggu kapan si ibu ini udah nggak sanggup lagi menahan semuanya, baru terjadilah dar gitu. Anak-anaknya kaget dong, "Lah ini kenapa? Kok tiba-tiba meledak jadi kayak bom itu kenapa? Selama ini kayaknya nggak ada masalah." Nah, gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita petik sih dari, kejadian ini. Dan harus kita jadikan pelajaran bagi kita orang tua supaya kejadian yang sama nggak sampai terjadi sama kita, ya kan? Kita nggak tahu nih, aku nih anakku masih kecil, aku nggak tahu nih nanti ke depannya anakku kayak apa. Tapi dari kejadian ini, dari kasus ini aku belajar banyak yang bisa aku, ambil supaya untuk menghindari, supaya kejadian ini nggak akan terjadi sama aku, gitu. Kira-kira itu aja yang mau aku sampaikan. Jadi, harapanku sih dari kasus viral ini kita nggak cuma jadi netizen yang, eee, netizen yang tangannya cepat menghujat, tangannya cepat, mengkritik dan lain sebagainya, tapi nggak ambil pelajaran apa-apa, gitu. Bagi aku lebih baik kita nggak usah mengkritik, kita nggak usah menghujat, tapi kita bisa ambil pelajaran yang baik dari situ, untuk kita bisa menghindari kejadian yang sama terjadi ke kita. Gitu aja teman-teman. Makasih ya, semoga bermanfaat videonya.